Shalom adik-adik, selamat pagi. Nah, hari ini kita lagi bersama-sama mau beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, Mas Richard tahu nggak Mas? Bukan hanya kita saja loh yang dapat memuji nama Tuhan. Mas tahu nggak apa? Apa ya? Jadi selain kita yang dapat memuji nama Tuhan, burung-burung di udara yang berkicau, bunga-bunga di taman itu juga dapat memuji nama Tuhan. Nah, apalagi kita manusia yang diciptakan Tuhan paling sempurna. Kita punya mata, kita punya mulut untuk memuji nama Tuhan, kita punya tangan dan kaki untuk menggerakkannya. Nah, hari ini Rosa ajak adik bersama-sama menyanyikan pujian Matahari Bersinar Terang. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan kami boleh lagi bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan berkati setiap kami supaya kami dapat memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, meskipun kita nggak beribadah bersama-sama di gereja, kalau sudah ada di gereja, adik-adik ada di rumah, tapi Tuhan itu ada di rumah kalian maupun di gereja juga, adik-adik. Karena Allah itu, Tuhan itu Maha Hadir, ya. Dia ada dimanapun juga kita berada, Dia selalu ada, Dia selalu menjaga dan memelihara kita, adik-adik. Mari sama-sama kita pujikan Tuhan Allah di tengah kita. Adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mengambil sikap yang baik. Kita mau mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik, saatnya kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk mama papa bisa membantu anak-anaknya untuk mentransferkan uang persembahannya ke rekening gereja, atau misalkan adik-adik di rumah kesusahan untuk mentransfer uang persembahannya, bisa disimpan terlebih dahulu. Nanti kalau pada saat ibadah tatap muka, adik-adik bisa membawanya dan diberikan kepada wasirnya. Saatnya kita memberikan persembahan, kita mau pujikan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Persembahan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesempatan untuk beribadah kembali pada hari ini Tuhan. Kami juga mau memberikan persembahan yang asalnya dari ibadah Engkau. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan Tuhan di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita pujikan, baca kitab suci, doa tiap hari.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan belum? Siapkan apa? Iya, siapkan Alkitab sama buku catatannya dulu ya. Kalau sudah siap, mari kita berdoa dulu. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh berkesempatan untuk mendengar firman-Mu. Tuhan sertai supaya kami bisa memahami isi firman Tuhan dan bisa duduk dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Apa kabar ini kalian yang di rumah? Terus mbak dengar suaranya? Iya, baik ya. Jadi lo semua tanya nih, siapa sih di sini yang pernah lihat tembok yang sangat tinggi? Siapa yang pernah lihat tembok sekolah mungkin? Kalau tembok sekolah tinggi nggak menurut kalian? Tinggi ya, karena mengelilingi gedung-gedung. Apalagi kalau seperti sekolah Retea ini ada 3 lantai, tentu tinggi ya kalau dari luar. Terus kalau rumah kalian, kalau 1 lantai tinggi ya, apalagi yang 2 lantai, tentu sangat amat tinggi ya adik ya. Pernah nggak sih kalian lompat dari tembok? Kalau temboknya segini mungkin masih berani loh. Kalau tinggi ya nggak bisa, harus butuh pertolongan ya adik ya. Nah, saya gambar nih. Gambarnya temboknya dinaiki sama pelajar ya adik ya, karena rendah ya mungkin ya, temboknya rendah bisa dinaiki, tapi nggak untuk ditiru ya adik ya. Yusuf mau tanya lagi, kalau di Alkitab ini juga ada loh tembok yang terkenal, kalian tahu nggak? Iya, tembok Yeriko. Ada apa sih tembok Yeriko ini sebegitu terkenalnya? Kita buka Alkitab kita. Kenapa sih dengan tembok Yeriko? Kita buka Alkitab kita ya. Di dalam Yosua 6 ayat 2 sampai ke 5. Sekali lagi ya, Yosua 6 ayat 2 sampai ke 5. Sudah ketemu? Mari kita baca ya. Yosua 6 ayat 2 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Wah, jadi kok Allah mengatakannya kepada siapa? Jadi berfirmanlah Tuhan pada Yosua. Wah, Yosua, Musa mana ya? Nah, Musa pemimpinnya, karena perjalanan bangsa Israel ini begitu panjang, jadi Musa meninggal, lalu digantikan oleh Yosua. Nah, yang pertama siapa pemimpin bangsa Israel? Ya adalah Musa. Yang kedua ini adalah Yosua, jadi nah, ketika Yosua memimpin bangsa Israel ini ya, jadi sampailah di suatu tempat namanya Yeriko. Tapi kok dilihat-lihat sekitarnya, mana ini Yeriko? Kok cuman kelihatan temboknya aja ini? Wah, gimana ini ya? Terus malah Allah memerintahkan apa? Membawa tabut
membuat apa? Sangkakala, adik-adik. Sangkakala yang terbuat dari tanduk domba. Memang kalau temboknya tinggi, diketok pakai sangkakala bisa hancur. Enggak ya. Terus diapakan ya ini sangkakalanya ya? Allah berfirman pada Yosua untuk mengelilingi, adik-adik. Ada syarat-syaratnya tadi loh. Allah menyuruh Yosua untuk mengumpulkan imam. Terus habis gitu membuat sangkakala. Nah, sudah ya. Wah, kenapa ya? Allah punya rencana apa sih? Karena Allah tadi sudah ngomong Yeriko boleh untuk bangsa Israel. Jadi Allah membuat rencana, adik. Allah membuat rencana khusus. Rencana apa ya? Kita buka yuk lagi di dalam Alkitab. Di dalam Yosua 6 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita bacakan ya. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang yang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah, maka maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memberitakan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan padamu bersoraklah. Maka kamu harus bersorak. Nah, jadi ketika itu mendengar, waduh, disuruh kelilingi nih. Kelilingi bawa apa tadi? Bawa sangkakala. Setelah itu mereka mau enggak ya? Ya, mereka taat sama Tuhan. Mereka mau mendengarkan Tuhan. Tapi 7 hari Tuhan memberikan rencana 7 hari, memberikan syarat harus 7 hari dikelilinginya. Tapi adik-adik, pada hari pertama mereka mengelilinginya berapa kali? Ya 1 kali dikelilinginya. Diputari tembok Yeriko. Hari kedua, ya diputari juga berapa kali? Tetap 1 kali adik-adik ya. Hari yang ketiga, tetap 1 kali. Hari keempat, tetap 1 kali. Sampai pada hari yang ke-6 adik-adik. Mereka sudah nggak terasa, wis hari ke-6 ini. Ada pesan lagi loh. Pada hari yang ke-7-nya apa yang kira-kira? Kita buka Alkitab lagi di dalam Yosua 6 ayat 15 sampai 16. Sudah ketemu? Mari kita bacakan. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Pada hari yang berapa? Yang ke-7, perintah Allah untuk mengelilingi 7 kali. Lalu yang pada ke-7 kalinya yang terakhir, langsung roboh temboknya jadi. Wah, luar biasa ya. Tembok cuma dikelilingi aja sama niup sangkakala bisa roboh jadi. Pernah nggak kalian mengelilingi suatu benda yang padat ya ini ya? Tentunya kayak lo sini ya, mengelilingi ini 1000 kali pun tetap nggak akan roboh ya dia. Kecuali kalau kita sambil lompat-lompat mungkin ya. Kalau lompat-lompat mungkin bisa jadi ya. Karena kita ada hentakan kaki adik-adik. Tapi kalau yang tadi itu bangsa Israel enggak adik-adik. Mereka nggak bersuara, nggak menimbulkan suara, kakinya nggak juga brok gitu adik-adik, nggak gitu. Mereka berjalan dengan teratur. Mereka berjalan menurut perintah Allah tadi dan mendengarkan sangkakala, nggak boleh ribut-ribut. Hanya keluar
suara dari sangkakala aja. Pada hari ke-7 roboh adik-adik. Setelah diputari 7 kali ya adik-adik ya. Luar biasa ya adik. Kalau kita merobohkan tembok, mungkin lihat ini gambar. Kita perlu bantuan ini ya. Ya, kita perlu bantuan mesin untuk merobohkan. Didorong sedikit bisa hancur ya adik-adik ya. Nah itu mesin ya adik-adik ya. Kalau kita mendorong gini tetap nggak bisa ya. Tapi kalau mesin didorong sedikit sudah roboh ya adik-adik ya. Pada zaman dulu nggak ada mesinnya. Jadi melalui Allah, melalui bantuan Allah menyertai bangsa Israel untuk meruntuhkan tembok Yeriko ya adik-adik ya. Nah, sesuatu yang menurut kita mustahil ya adik-adik ya. Sesuatu yang menurut kita kok tembok aja dikelilingi bisa runtuh sih loh tapi menurut Allah gak ada yang mustahil adik-adik ya. Nah adik-adik, kan sesuatu yang mustahil menurut kita tapi bisa dilancarkan oleh Allah loh. Sama seperti bangsa Israel, mereka berjalan dengan Allah, mereka gak berjalan sendirian. Nah hal itu bisa terjadi dengan kita adik-adik. Sesuatu yang menurut kita mustahil gak mungkin. Seperti kalian ini, kalian kan barusan naik kelas ya. Yang dari kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 3 naik kelas 4, kelas 4 naik kelas 5, kelas 5 naik kelas 6. Sesuatu yang menurut kita bisa nggak ya mengerjakan soal-soal, bisa nggak ya nanti punya teman baru, terus apa lagi, bisa nggak ya gurunya ini sabar sama aku, bisa nggak ya. Nah sesuatu yang menurut kita bisa nggak, bisa nggak. Menurut Allah bisa, asalkan kita berjalannya dengan siapa tadi? Ya, kita berjalannya dengan Allah. Caranya gimana loh, kita berjalan sama Allah? Kita nggak bisa gandengan sama Allah terus loh, kita nggak bisa main sama Allah. Nah, kita perlu berdoa, berdoa supaya kita apa? Supaya kita kuat, supaya kita ada sukacita meskipun kita sedih. Sesuatu yang menurut kita menyedihkan, tapi kalau kita berjalan dengan Allah ada sukacita sendiri adik-adik. Dengan cara apa tadi? Berdoa. Yang berdoanya bolong-bolong, suka lupa. Nah, mulai diperbaiki supaya apa? Supaya kita bisa dekatan sama Allah. Samping-sampingan gini loh. Nah, kan enak kalau samping-samping. Kalau kita nggak pernah berdoa, lupa sama Tuhan, gimana taunya? Nah, kita harus senantiasa berdoa, senantiasa mengucap syukur, dan ingat Allah nggak pernah apa? Nggak pernah melupakan kita. Jadi kita harus tetap berdoa supaya kita merasa aman. Kenapa? Kalau kita merasa aman, berarti kan kita tenang ya, hati kita ada sukacita, ada damai ya. Hari ini kita belajar itu tadi adik-adik. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Sesuatu yang tembok berdiri kokoh bisa dirobohkan, apalagi sesuatu yang kecil ya adik-adik ya. Tentu Allah juga bisa adik-adik ya. Nah, sudah selesai mendengar firman, jangan lupa apa? Dilakukan adik-adik. Yang tadinya bolong-bolong, kita harus berdoa supaya apa? Bisa mengenal Allah dia. Boleh disiapkan buku catatannya. Jangan lupa untuk ayat hafalan ya, dibantu oleh papa sama mama. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kita belajar Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. Kami tahu Tuhan, kami seringkali merasa tidak yakin, tidak bisa, dan tidak mampu. Tetapi kami tahu juga
Asalkan kami berjalan dengan Engkau, kami bisa melakukannya. Yang menurut kami tidak bisa, menjadi bisa ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa mengerti rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu ya. Dadah. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada minggu hari ini, saya ajak adik-adik untuk menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri sehari ini. Tuhan ajarkan syukur bagimu. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada setiap muridnya demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah pada minggu hari selesai. Adik-adik di rumah tetap jaga kesehatannya. Dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa minggu depan.